Tetapi ketika sang pangeran berhasil merebut Romagna dan Colonna telah ditundukkan, dua hal menghalanginya untuk memperkokoh kedudukan dan untuk dapat bergerak lebih jauh. Pertama, ia melagukan kesetiaan pasukannya dan kedua, kehendak Perancis. Ini berarti bahawa ia khawatir jangan-jangan pasukan Orsini yang diperbantukan padanya akan berkhianat, dan tidak hanya menghalangi dia untuk merebut wilayah-wilayah lebih banyak tetapi bahkan menyerobot wilayah-wilayah yang sudah dikuasainya. Agaknya Raja Louis pun ingin melakukan hal yang sama. Ia memperoleh bukti tentang hal ini, kerana sesudah merebut Faenza, ia menyerbu Bologna dan ia menyaksikan semangat perang pasukan Orsini sudah mundur sekali. Dan mengenai Raja Perancis, ia mengetahui rencana-rencananya. Ketika selesai merebut wilayah kekuasaan Urbino, ia menyerang Tuscan. Raja memintanya untuk berhenti ikut serta dalam usaha tersebut. Berdasarkan pengalaman ini, sang pangeran mengambil keputusan untuk tidak menggantungkan diri lagi pada pengaruh dan pasukan lain. Tindakan pertama yang dilakukannya ialah memperlemah kelompok-kelompok yang mendukung Orsini dan Colonna di Roma, dengan menarik bangsawan mereka untuk memihak kepadanya. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan kepada mereka jabatan dan kedudukan sesuai dengan martabat mereka. Hasilnya ialah bahawa dalam beberapa bulan mereka memutuskan hubungan mereka dengan Orsini dan Colonna, dan mereka semua memihak sang pangeran. Kemudian ia menunggu mendapatkan kesempatan untuk menghancurkan pemimpin-pemimpin pasukan Orsini sesudah memporak-porandakan Colonna. Dan pada waktu ia mendapat kesempatan, ia memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Peristiwa yang terjadi ialah bahawa Wangsa Orsini menyadari namun sudah terlambat, bahawa bertambah besarnya kekuasaan sang pangeran dan gereja berarti sama dengan kehancuran mereka. Karenanya mereka mengadakan suatu perundingan di Majen dekat Perugia. Sebagai hasil perundingan ini timbul pemberontakan di Urbino, kekacauan di Romagna dan ancaman-ancaman yang tak terbilang banyaknya terhadap sang pangeran. Dia dengan mudah mengatasi semuanya itu dengan bantuan Perancis. Nama baik dan kekuasaan Perancis di Italia dipulihkan kembali. Tetapi selanjutnya ia sudah tidak mahu percaya lagi kepada Perancis mahupun angkatan perang asing lainnya. Dan agar dia tidak perlu mengalami risiko kerana mengadakan persekutuan dengan mereka, ia menggunakan tipu muslihat. Ia pandai sekali menyembunyikan rencana-rencananya sehingga keluarga Orsini, dengan diwakili oleh Sino Paolo, mahu berbaik kembali dengannya. Sang pangeran menggunakan segala daya upaya pendekatan untuk menghilangkan kecurigaan Sino Paolo dengan menghadiahkan kepadanya wang, busana dan kuda, sehingga dalam kepolosannya mereka mahu datang ke Sinigaglia dan menyerah kepadanya. Setelah menundukkan para pemimpin ini dan para pengikutnya dipaksa untuk bergabung dengan pasukannya sendiri, sang pangeran meletakkan dasar-dasar kuat untuk kekuasaannya. Ia menguasai keluarga Romagna dengan daerah Urbino, dan lebih-lebih ia tampaknya telah memperoleh kepercayaan dan persahabatan orang-orang Romagna dan penduduknya, yang mulai merasakan manfaat dari pemerintahannya. Karena masalah ini perlu mendapat perhatian yang besar dan pantas ditiru orang lain, saya akan meneruskan kisah ini.
Kini sang pangeran telah menguasai Romagna dan ternyata provinsi itu sebelumnya diperintah oleh para bangsawan yang lemah kepribadiannya. Mereka telah memeras rakyat dan tidak memerintah dengan baik. Mereka lebih merupakan penyebab timbulnya anarki daripada persatuan, sehingga provinsi itu lebih merupakan mangsa perampokan, kekerasan dan segala macam kerusuhan. Karenanya ia mengambil keputusan bahawa provinsi tersebut membutuhkan pemerintahan yang baik untuk menenangkan dan membuatnya patuh kepada pemerintahannya. Untuk tujuan ini ia menunjuk Messer Ramiro de Orco, seorang yang kejam dan cakap yang diberinya segala kepercayaan dan wewenang. Dalam waktu yang singkat orang ini telah berhasil memulihkan tata tertib dan persatuan dan mendapatkan pujian besar. Kemudian sang pangeran mengambil keputusan bahawa wewenang yang berlebihan itu tidak diperlukan lagi, kerana bisa tumbuh dan tak dapat dikendalikan lagi. Karena itu ia mendirikan di tengah provinsi itu suatu pengadilan sipil yang dipimpin oleh seorang ketua yang sangat terkenal. Setiap kota mempunyai perwakilannya di pengadilan tersebut. Dengan menyadari bahawa kekejaman dari masa lalu telah banyak menimbulkan kebencian padanya, untuk menghilangkan kebencian dari ingatan mereka dan menariknya untuk memihaknya, ia bertekad untuk membuktikan bahawa kekejaman yang telah ditimpakan bukanlah merupakan tindakannya, tetapi dilakukan oleh sifat kejam para menterinya. Sesal menunggu kesempatan baik ini. Kemudian, pada suatu pagi, tubuh Ramiro ditemukan terpotong dua di lapangan sesena bersama sepotong kayu dan sebilah pisau berdarah di samping tubuhnya. Kekejian pemandangan ini membuat penduduk Romagna untuk sementara waktu lega dan terheran-heran. Tetapi marilah kita kembali ke pembicaraan semula. Sang pangeran kini telah memegang kekuasaan besar, dan di satu pihak ia aman terhadap ancaman-ancaman langsung kerana ia memiliki pasukan sendiri, dan kerana telah menghancurkan kekuatan-kekuatan orang-orang dekat yang bisa merugikannya. Kemudian kerana ingin memperluas wilayah lebih jauh, ia masih harus bersikap hati-hati terhadap Perancis, kerana ia mengetahui bahawa Raja Louis tidak akan memberinya bantuan, kerana meskipun sudah terlambat, Raja Louis menyadari telah berbuat kekeliruan dalam kebijaksanaannya. Karenanya ia mulai mencari sekutu-sekutu baru dan berkompromi dengan Perancis, sewaktu Perancis bergerak menuju Naples dengan maksud melawan orang-orang Spanyol yang mengepung Gaeta. Ia bermaksud untuk mendapatkan bantuan orang-orang Spanyol dan ia pasti akan berhasil, seandainya Alexander masih hidup. Itulah rencana-rencana untuk masa jangka pendek. Mengenai rencana jangka panjangnya, ia khawatir jangan-jangan pengganti Paus bersikap tidak begitu bersahabat dan mungkin berusaha untuk menarik kembali apa yang telah diberikan Alexander kepadanya. Ia berusaha untuk mencegah hal ini dengan 4 cara: menumpas semua keluarga penguasa yang telah ditaklukkannya, dan dengan demikian menghilangkan peluang bagi Paus untuk menggunakan mereka melawan dia. Kedua, menjalin persahabatan dengan para bangsawan Roma, seperti yang saya utarakan sebelumnya, dan melalui mereka dapat mengawasi gerak-gerik Paus. Ketiga, dengan mengendalikan kuasa para kardinal sejauh mungkin. Keempat, dengan memperoleh kekuasaan sebesar mungkin sebelum Alexander meninggal, sehingga dia dengan kekuatannya sendiri dapat melawan serangan awal.
Dari 4 cara ini, 3 telah dilaksanakan sampai dengan saat meninggalnya Alexander dan hampir mencapai ke-4. Dibunuhnya sebanyak mungkin penguasa yang telah ditundukkannya, sejauh mereka dapat ditangkap dan tidak banyak yang terhindar dari malapetaka ini. Ia berhasil mengambil hati para bangsawan Roma, dan ia mempunyai pengaruh besar di kalangan kolese para kardinal. Sedangkan untuk memperluas kekuasaannya ia mengincar untuk menjadi penguasa Tuscan. Perugia dan Piombino telah dikuasainya, Pisa berada di bawah perlindungannya. Ia tidak perlu lagi bersikap hati-hati terhadap Perancis. Ia tidak memerlukan lagi kerana Perancis sudah kehilangan kerajaan Naples yang jatuh ke tangan orang Sepanyol, dengan akibat bahawa kedua belah pihak mahu mencari persahabatan dengannya, dan ia siap untuk menguasai Pisa. Kalau hal itu berhasil dilakukannya, Lucca dan Siena pasti akan menyerah dengan segera, di satu pihak kerana rasa dendam terhadap orang-orang Florence dan di lain pihak kerana rasa takut, dan orang-orang Florence tidak tahu kepada siapa harus meminta bantuan. Seandainya pada waktu Alexander meninggal ia telah berhasil mencapai semua hal tersebut, pastilah ia akan memiliki kekuatan besar dan terkenal dan dapat mempertahankan diri tanpa mengandalkan pengaruh dan kekuatan orang lain, tetapi hanya dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Tetapi Alexander meninggal 5 tahun setelah Sesar Borgia menghunus pedang untuk pertama kalinya. Ia hanya menerima warisan negara Romagna yang sudah dipersatukan dengan kokoh, tetapi rencana-rencana lainnya masih terkatung-katung, menjadi rebutan dua kekuatan besar dan berbahaya dan dia sendiri menderita sakit keras. Keberanian dan kemampuan sang pangeran sedemikian besarnya, dan ia tahu benar bagaimana mengambil hati orang atau menumpasnya, dan begitu kuatnya dasar-dasar yang telah diletakkannya dalam waktu yang sangat singkat tersebut, sehingga seandainya ia tidak mempunyai dua pasukan yang harus dihadapinya atau seandainya ia segar-bugar, pastilah ia akan berhasil mengatasi semua rintangan tersebut. Kekokohan dasar-dasar yang diletakkannya terbukti dari kenyataan bahawa orang-orang Romagna lebih dari sebulan menantinya di Roma. Meskipun dalam sakaratul maut, ia tetap aman. Dan meskipun orang-orang Bagieni, Vitelli dan Orsini masuk kota Roma, mereka tidak mendapatkan pendukung untuk melawan dia. Bagaimanapun juga ia mampu mencegah seorang paus terpilih kalau ia tidak menyukainya atau mengangkat orang menjadi paus kalau ia mahu. Tetapi seandainya pada waktu Alexander meninggal ia sihat walafiat, segala sesuatu akan berjalan lancar. Dan ia berkata kepada saya pada waktu Paus Julius kedua terpilih, bahawa ia telah mempertimbangkan segala sesuatu yang mungkin terjadi pada waktu kematian ayahnya dan telah berusaha untuk melawan semuanya. Namun ia tidak pernah memikirkan bahawa pada waktu kematian ayahnya, ia sendiri pun akan berada dalam keadaan sakaratul maut. Demikianlah setelah saya memaparkan segala tindakan sang pangeran, saya tidak dapat menunjuk kesalahan apapun padanya. Sebaliknya, saya merasa bertindak benar dalam menampilkannya sebagai suatu contoh bagi semua orang yang berhasil mencapai kekuasaan melalui pengaruh dan pasukan orang lain. Ia seorang yang sangat pemberani dan penuh ambisi dan ia tidak bisa bertindak selain menurut cara yang telah dilaksanakannya. Rencana-rencananya buyar hanya kerana pendeknya umur Alexander dan dia sendiri menderita sakit,
Bagi seorang penguasa baru tidak ada contoh yang lebih meyakinkan daripada contoh-contoh yang telah diberikan oleh sang pangeran tersebut. Bagaimana ia bertindak dan memandang perlu untuk mengamankan dirinya sendiri terhadap musuh-musuhnya, menjalin sahabat, menaklukkan entah melalui kekerasan atau tipu muslihat, menjadikan dirinya dicintai dan ditakuti oleh rakyat, ditaati dan disegani oleh para serdadunya. Bagaimana dia bertekad untuk menghancurkan orang-orang yang dapat dan hendak merugikannya, memperbaiki adat istiadat, bertindak kejam tetapi dicintai rakyat, bertindak dengan kebesaran hati namun tetap bersikap murah hati, dan bagaimana ia memutuskan untuk menghancurkan pasukan-pasukan yang tidak setia dan menciptakan suatu pasukan yang terpercaya, dengan memelihara hubungan dengan para raja, sehingga mereka akan memberi bantuan padanya atau bertindak hati-hati kalau mahu menyerangnya. Satu-satunya tindakan tercela sang pangeran ialah yang berhubungan dengan pemilihan Paus Julius II, kerana di situ ia telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Kerana seperti telah saya kemukakan, setelah tidak berhasil memilih paus sesuai dengan yang dikehendakinya, ia sebenarnya mengusahakan agar tahta suci dibiarkan saja lowong dan ia seharusnya tidak membiarkan salah satu kardinal yang pernah dilukai hatinya untuk dinobatkan menjadi paus atau orang yang akan membuatnya takut terhadapnya. Orang menyerang anda entah kerana dia takut entah kerana rasa benci terhadap anda. Mereka yang telah dilukai hatinya oleh Sesar Borgia antara lain adalah San Pietro ad Vincula, Colonna, San Giorgio, dan Ascanio. Semua kardinal lainnya, seandainya terpilih, pasti akan merasa takut terhadapnya, kecuali Rohan dan orang-orang Spanyol. Orang-orang Spanyol yang menjadi anggota kolese para kardinal adalah orang-orang senegara sesar dan memberikan dukungan padanya, sedangkan Rohan mempunyai pengaruh yang besar sendiri kerana mendapat dukungan besar dari kerajaan Perancis. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, sang pangeran menghendaki pertama-tama agar orang Spanyol akan menjadi paus dan seandainya tidak berhasil, agar Rohan yang ditunjuk, bukannya San Pietro ad Vincula. Siapa pun yang yakin bahawa yang berhasil mencapai kedudukan tinggi akan menghapuskan rasa dendam lamanya, menipu diri sendiri. Demikianlah sang pangeran telah melakukan suatu kesalahan besar dan itu pula yang akhirnya menyebabkan kehancurannya. 8. Mereka yang berkuasa dengan jalan kekejaman. Kerana ada dua cara untuk dapat menjadi penguasa, yang sama sekali tidak dapat disebut kerana nasib baik ataupun kemampuan, saya tidak ingin melewatkannya begitu saja. Walaupun salah satu cara tersebut dapat dihuraikan dengan panjang lebar dalam pembahasan negara republik. Kedua cara yang saya maksudkan ialah orang menjadi penguasa dengan cara jahat dan keji dan rakyat biasa menjadi penguasa di kota kelahirannya sendiri atas persetujuan sesama warga masyarakatnya. Untuk membahas cara yang pertama, saya akan mengemukakan dua contoh, satu dari zaman kuno dan lainnya dari zaman moden, tanpa membahasnya lebih terinci mengenai manfaat cara-cara ini, kerana contoh-contoh ini cukup jelas untuk siapapun yang ingin meniru mereka. Agathocles orang Sisilia tidak hanya dari rakyat biasa, tetapi dari kelas terendah dalam masyarakat dan dari kalangan yang sangat miskin, bangkit menjadi Raja Syracuse. Dalam setiap jenjang kedudukannya, orang ini,
anak seorang pembuat periuk tanah liat, bertindak seperti seorang penjahat. Namun demikian, kejahatannya itu disertai dengan watak yang penuh keberanian dan fisik yang kuat, sehingga sewaktu ia masuk dalam angkatan perang, ia selalu naik pangkat dan menjadi panglima pasukan. Setelah ia ditunjuk untuk menduduki pangkat tersebut, ia bertekad bulat untuk menjadi penguasa dan mempertahankan kedudukannya tanpa mengindahkan dukungan orang lain sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya secara konstitusional. Ia berhasil mendapatkan persetujuan atas rencananya dari Hamilcar, orang Karthago yang sedang memimpin pasukan perangnya di Sisilia. Pada suatu hari ia mengumpulkan rakyat dan senat Syracuse, seolah-olah ia akan membahas masalah-masalah yang menyangkut negara republik tersebut. Dan dengan memberikan tanda-tanda yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, ia menyuruh serdadu-serdadunya membunuh semua senator bersama semua warga kota yang terkaya. Dan setelah semuanya mati, ia merebut dan memegang kekuasaan kota tersebut, tanpa menemui perlawanan apapun dari dalam. Walaupun 2 kali ia pernah terpukul dan bahkan dikepung oleh bangsa Karthago, tidak hanya dia berhasil mempertahankan kota tersebut, tetapi dengan meninggalkan sebagian pasukannya untuk mempertahankan kota tersebut, ia menyerbu Afrika dengan sisa pasukannya dan dalam waktu singkat membebaskan Syracuse dari kepungan musuh, yang mengakibatkan pasukan Karthago menderita kekalahan besar. Mereka terpaksa membuat perjanjian dengannya, merasa puas dengan yang dikuasainya di Afrika dan menyerahkan Sisilia kepada Agathocles. Dengan demikian, siapapun yang mempelajari tindakan-tindakan orang tersebut tidak akan menemukan apa yang diraihnya kerana nasib baik, sebab seperti sudah saya kemukakan, ia memperoleh kedudukan tersebut melalui jenjang karya militer, dan keberhasilannya dicapai dengan perjuangan yang penuh kesulitan dan bahaya. Begitulah ia meraih kekuasaan dan mempertahankannya dengan tindakan-tindakan yang berani dan berbahaya. Namun membunuh sesama warga kota, mengkhianati sahabat, bertindak licik, tanpa belas kasihan, tindakan yang tidak religius, semuanya itu tidak dapat disebut suatu tindakan seorang pahlawan. Cara-cara ini hanyalah akan menjadikan sang pangeran berkuasa tetapi tidak menjadikannya terhormat. Boleh saja orang mengagumi keberanian Agathocles dalam menghadapi dan mengatasi bahaya dan jiwa yang penuh keberanian dalam menanggung penderitaan dan mengatasi kesulitan, dan nampaknya ia tidak boleh dinilai lebih rendah daripada panglima-panglima terkenal, namun kekejamannya yang keji dan tidak manusiawi, kejahatan-kejahatan yang tidak terhitung jumlahnya itu, tidak memungkinkan dia disebut sebagai salah satu orang besar. Yang telah dicapainya tidak dapat disebut sebagai hasil nasib baik mahupun keuletan dan kecakapan, kerana hal itu diraihnya tanpa salah satu keutamaan tersebut. Dalam zaman kita sendiri, selama pemerintahan Paus Alexander ke-6, tampil Oliverotto dari Fermo. Sejak kecil ia sudah kehilangan ayahnya dan ia diasuh oleh paman dari ibunya yang bernama Giovanni Fogliani. Pada masa remaja ia dimasukkan dalam pasukan di bawah pimpinan Paolo Virali, agar ia dapat memperoleh kedudukan tinggi dalam militer, setelah mendapat pendidikan keras dalam pasukan tersebut. Pada waktu Paolo meninggal, ia berperang di bawah pimpinan saudaranya Vitellozzo. Dan kerana kelincahannya, baik fisik mahupun mental,
dalam waktu singkat ia menjadi panglima tertinggi pasukan Vitellozzo. Namun ia merasa dirinya rendah mendapat perintah dari orang lain. Lalu timbullah keyakinan dalam dirinya bahawa dengan bantuan beberapa penduduk Fermo yang lebih menyukai negaranya dalam perbudakan daripada merdeka dan dengan restu para pengikut, ia akan berhasil menduduki Fermo. Ia menulis surat kepada Giovanni Fogliani dan mengatakan bahawa setelah beberapa tahun tidak pulang, ia ingin datang mengunjunginya dan mengunjungi kotanya, dan ingin menengok halaman rumahnya. Ia telah bekerja tidak lain kecuali mengejar kehormatan, tulisnya, dan agar sesama warga kota dapat menyaksikan bahawa dia tidak menyia-nyiakan waktu, ia ingin datang secara terhormat, dengan pasukan kuda 100 orang dan para budak. Ia mohon Giovanni untuk mempersiapkan suatu pertemuan yang akan membawa kehormatan bagi Giovanni dan juga dirinya sendiri, kerana ia adalah anak angkat Giovanni. Giovanni dengan senang hati meluluskan permintaan keponakannya. Ia menyuruh rakyat Fermo untuk mengeluh-elukannya dengan penuh penghormatan dan mempersilakannya menginap di rumahnya sendiri. Di situlah, setelah selang beberapa hari dan selama itu pula ia menyelesaikan rencananya yang rahasia untuk masa depannya, Oliverotto mengadakan suatu jamuan resmi dan mengundang Giovanni Fogliani dan tokoh-tokoh masyarakat Fermo. Setelah selesai makan dan setelah semua hidangan pertunjukan selesai, Oliverotto dengan luasnya mulai menyentuh masalah-masalah yang amat penting, dengan membicarakan keagungan Paus Alexander dan sesar puteranya dan mengenai segala yang dilakukannya. Waktu Giovanni dan orang-orang lainnya mulai mendapat giliran membahas masalah-masalah ini, ia tiba-tiba berdiri dan mengatakan bahawa hal-hal ini haruslah dibicarakan di ruang lain yang agak tertutup, dan ia masuk ke ruang lain, diikuti oleh Giovanni dan para tokoh masyarakat lainnya. Begitu mereka duduk, muncullah para serdadu dari tempat persembunyian dan membunuh Giovanni dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Setelah membantai orang-orang tersebut, Oliverotto menaiki kudanya, lari melewati kota dan mengepung istana Dewan Pemerintahan. Tentu saja mereka ketakutan dan menuruti kehendaknya untuk membentuk suatu pemerintahan yang mengangkatnya menjadi penguasa. Dan setelah membunuh semua orang yang menentangnya dan yang mungkin akan merugikannya, ia memperkokoh kedudukannya dengan membangun lembaga-lembaga baru, baik sipil maupun militer. Dengan cara ini, dalam waktu setahun menjadi penguasa Fermo, ia tidak hanya memperkuat diri menjadi penguasa Fermo, tetapi juga ia sangat ditakuti oleh negara-negara tetangga. Akan sangat sulit orang menggulingkannya, sama seperti Agathocles, seandainya ia tidak menjadi korban penipuan sesar Borgia ketika di Sinigaglia. Seperti dikisahkan di atas, sesar menjebak keluarga Orsini dan Vitelli. Oliverotto juga terjebak di sana dan setahun sesudah ia membunuh sanak keluarganya sendiri, ia dibunuh bersama Vitellozzo yang menjadi panutan baik dalam keberanian maupun dalam kejahatan. Barangkali orang hairan mengapa Agathocles dan orang-orang lainnya seperti dia, sesudah melakukan begitu banyak penipuan dan kekejaman, hidup dengan aman di negaranya sendiri dan membuat musuh-musuhnya ketakutan, tanpa adanya komplotan yang muncul di antara rakyatnya, sedangkan di negara-negara lainnya, karena kekejaman yang mereka lakukan,
orang tidak mampu mempertahankan pemerintahannya dalam keadaan damai, apalagi dalam masa perang yang tidak menentu. Saya rasa persoalan di sini ialah apakah kekejaman itu digunakan secara baik atau tidak. Kita dapat mengatakan bahawa kejahatan digunakan dengan baik jika diizinkan membahas demikian mengenai suatu kejahatan, jika hal itu hanya sekali terjadi dan keselamatan seseorang tergantung padanya dan kemudian hal itu tidak dilanjutkan, tetapi sedapat mungkin dialihkan demi keselamatan rakyatnya. Kejahatan yang digunakan secara buruk adalah kejahatan, walaupun jarang terjadi pada permulaan, tetapi terus berkembang dan tidak mereda dan menjadi semakin jelas. Mereka yang menggunakan cara pertama dengan pertolongan ilahi dan manusia, dapat menemukan suatu cara untuk memperkokoh kedudukannya, seperti yang dilakukan Agathocles. Sedangkan yang menggunakan cara kedua, tidak mungkin dapat mempertahankan kekuasaannya. Karena itu perlu diingat bahawa kalau mahu merebut suatu negara, penguasa baru haruslah menentukan berat penderitaan yang ia anggap perlu dibebankan pada rakyat. Ia harus menimpakan penderitaan itu hanya untuk sekali, dan jangan mengulang-ulang penderitaan itu setiap hari, dan dengan cara itu ia akan menenangkan pikiran rakyat, dan akan menarik mereka memihak kepadanya kalau ia membicarakan tentang manfaat tindakannya. Barang siapa bertindak sebaliknya, entah kerana sikap yang tidak tegas atau kerana nasihat jahat, selalu dipaksa untuk selalu siap memegang belati dan tidak pernah dapat bersandar pada rakyat, kerana mereka dengan mengalami penderitaan baru terus-menerus tidak akan dapat merasa aman menghadapinya. Kekerasan harus dilakukan sekali saja. Rakyat akan segera melupakan penderitaannya dan tidak akan menentang lagi. Perlahan-lahan raja harus menunjukkan kebaikan kepada rakyatnya dan dengan demikian rakyat akan mengalami masa yang lebih baik. Lebih-lebih harus hidup bersama rakyat sedemikian rupa sehingga perkembangan apapun, entah menguntungkan atau merugikannya, tidak akan menyebabkan dia mengubah sikapnya. Dalam keadaan yang sulit, tidak boleh raja bertindak kejam, kerana kebaikan yang telah ditunjukkannya kepada rakyat akan tidak menguntungkannya, sebab kebaikan raja tersebut akan dipandang sebagai sesuatu yang tidak tulus dari hati, dan karenanya tidak pantas menerima ucapan terima kasih. 9. Kekuasaan konstitusional. Kini kita membahas persoalan lain, iaitu mengenai seorang rakyat biasa yang menjadi penguasa bukannya dengan jalan kejahatan ataupun kekejaman, tetapi kerana jasa baik sesama rakyat. Ini dapat kita sebut suatu kekuasaan konstitusional. Untuk mencapai kedudukan ini orang tak tergantung seluruhnya pada kedudukan tinggi ataupun pada nasib mujur, tetapi lebih tergantung pada kelihayan mengambil langkah yang didukung oleh nasib baik seseorang. Kedudukan ini dapat dicapai kerana dukungan rakyat atau kerana dukungan golongan bangsawan. Dua kelas dalam masyarakat yang berbeza ini selalu ada di setiap kota. Dan rakyat di manapun juga mengharap dengan rasa cemas agar tidak diperintah atau ditindas oleh para bangsawan, sedangkan para bangsawan siap untuk memerintah dan menindas rakyat. Ambisi-ambisi yang saling berlawanan ini menghasilkan salah satu dari tiga kemungkinan ini, kerajaan, kota yang merdeka atau anarki. Suatu kerajaan diciptakan entah oleh rakyat atau oleh para bangsawan,
tergantung pada siapa dari kedua pihak tersebut menggunakan peluang yang ada. Yang biasa terjadi ialah bahawa kalau para bangsawan mengetahui bahawa mereka tidak dapat melawan rakyat, mereka mulai bersatu dan mengangkat salah seorang dari antara mereka dan menjadikannya raja agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan mereka di bawah naungan wewenangnya. Rakyat dengan cara yang sama, kalau tidak mampu melawan para bangsawan, mengangkat salah seorang dari antara mereka dan menjadikannya penguasa agar mereka dilindungi oleh kekuasaannya tersebut. Orang yang menjadi penguasa kerana dukungan para bangsawan akan menghadapi kesulitan yang lebih besar daripada orang yang diangkat menjadi penguasa oleh dukungan rakyat, kerana ia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang merasa sama derajatnya, dan karenanya ia tak dapat memerintah atau mengatur menurut keinginannya. Orang yang menjadi penguasa kerana dukungan rakyat berkuasa sendiri, dan tidak ada seorang pun atau sedikit sekali yang melawannya. Kecuali itu, tidak mungkin membuat para bangsawan merasa puas dengan tindakan yang jujur, tanpa merugikan kepentingan pihak lain. Tetapi hal ini dapat dilakukan sejauh menyangkut rakyat. Rakyat lebih jujur dalam cita-cita mereka daripada para bangsawan, kerana para bangsawan ingin menindas rakyat, sedangkan rakyat menginginkan untuk menghindari penindasan. Perlu ditambahkan di sini bahawa seorang penguasa tidak akan pernah dapat menjamin keselamatannya sendiri berhadapan dengan rakyat yang bersikap bermusuhan kerana jumlah mereka besar sekali. Tetapi ia dapat bertahan melawan sikap permusuhan para bangsawan kerana jumlah mereka hanyalah sedikit. Hal yang paling buruk yang dapat dialami seorang penguasa dari rakyat yang memusuhinya ialah bahawa ia akan ditinggalkan saja oleh rakyat, sedangkan menghadapi bangsawan yang memusuhinya, ia terpaksa takut tidak hanya akan ditinggalkan begitu saja, tetapi kerana mereka secara aktif menentangnya. Dan kerana mereka lebih jauh dalam hal pandangan dan kelicikan mereka, mereka selalu bisa dengan tepat mengambil tindakan untuk menyelamatkan diri dan melindungi kepentingan mereka dan memihak orang yang mereka harapkan akan menang. Sekali lagi, seorang penguasa harus hidup bersama dengan rakyat, tetapi ia bisa hidup tanpa para bangsawan, kerana ia selalu bisa setiap hari menciptakan atau menghapuskan para bangsawan dengan meningkatkan atau mengurangi pengaruh mereka menurut sekehendak hatinya. Untuk menjelaskan pembicaraan ini lebih lanjut, saya ingin mengemukakan bahawa ada dua pertimbangan yang harus diingat sehubungan dengan para bangsawan, iaitu atau mereka harus diperintah sedemikian rupa, sehingga mereka sama sekali tergantung pada kekuasaan anda atau independen terhadap anda. Mereka yang menggantungkan dirinya sama sekali pada anda dan tidak tamak, haruslah dihormati dan dicintai. Mereka yang tetap independen terhadap anda, mengambil sikap demikian kerana dua alasan. Mereka berbuat demikian kerana kekerdilan jiwa mereka dan tidak mempunyai keberanian. Terhadap mereka ini anda harus bisa memanfaatkannya, khususnya mereka yang dapat memberikan nasihat yang sihat, kerana mereka akan menghormati anda kalau anda berhasil, dan anda tidak perlu merasa takut terhadap mereka dalam saat-saat negara dalam keadaan bahaya. Tetapi kalau mereka dengan sengaja dan berdasarkan ambisi mahu tetap independen terhadap anda, itu merupakan tanda bahawa mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada mementingkan anda.
Terhadap para bangsawan semacam ini, seorang penguasa harus menjaga diri dan memandang mereka sebagai musuh yang terselubung, kerana bila negara dalam keadaan bahaya, mereka akan membantu musuh menghancurkan anda. Orang yang menjadi penguasa atas dukungan rakyat bagaimanapun juga harus tetap mempertahankan persahabatan. Hal ini akan mudah dilakukannya, kerana rakyat tidak menuntut apa pun juga kecuali agar mereka tidak mengalami penindasan. Tetapi orang yang menjadi penguasa bertentangan dengan keinginan rakyat dan kerana mendapat dukungan para bangsawan. Ia harus berusaha mengambil hati rakyat. Ini akan mudah dilakukannya kalau ia melindungi mereka. Dan sebagaimana orang yang menerima kebaikan dari orang yang mereka anggap jahat, akan merasa lebih besar terima kasih mereka kepada pemberi, dengan demikian rakyat akan cepat bersikap baik terhadapnya, daripada jika ia menjadi penguasa kerana dukungan mereka. Penguasa dapat mengambil hati rakyat dengan banyak cara, yang berbeza-beza menurut keadaan, dan untuk itu tidak ada ketentuan yang dapat diberikan dan kerana itu tidak perlu dibahas di sini. Sebagai kesimpulan, saya hanya ingin mengemukakan bahawa penting bagi seorang penguasa memelihara persahabatan dengan rakyat. Kalau tidak, ia tidak mempunyai teman yang dapat memberi bantuan pada waktu negara dalam keadaan bahaya. Nabis, seorang raja bangsa Sparta, berhasil bertahan terhadap kepungan seluruh negara Yunani dan pasukan Romawi yang jaya, dan ia berhasil mempertahankan negara dan kekuasaannya melawan mereka semua itu. Dalam keadaan bahaya dan terancam, cukup baginya menindak beberapa orang bawahannya. Tetapi hal ini tentu tidak akan mungkin terjadi seandainya rakyat memusuhinya. Dan jangan ada orang yang menentang pandangan saya ini dengan mengutip peribahasa yang sudah usang, iaitu bahawa orang yang membangun dengan mengandalkan dukungan rakyat, ia membangun di atas lumpur. Hal ini mungkin benar bagi orang yang mendasarkan kekuasaannya pada rakyat dan memastikan bahawa rakyat akan menolongnya jika ia menghadapi bahaya musuh atau menghadapi para pejabat yang berkuasa. Dalam hal ini ia akan menyadari bahawa ia keliru, seperti yang terjadi pada diri Gracchi di Roma dan Messer Giorgio Seali di Florence. Tetapi kalau seorang pangeran membangun kekuasaannya atas rakyat, ia dapat memimpin dan ia penuh keberanian, tidak mudah putus asa dalam menghadapi bahaya, tidak lalai bersikap waspada dan dapat mengambil hati rakyat dengan menampilkan diri secara meyakinkan dan dengan peraturan-peraturan yang dibuatnya. Ia tidak akan ditinggalkan oleh rakyatnya dan akan terbukti bahawa ia telah meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi kekuasaannya. Pada umumnya kerajaan-kerajaan ini mengalami krisis, kalau kekuasaannya yang terbatas berubah menjadi kekuasaan yang mutlak. Penguasa yang mengambil langkah semacam ini memerintah atau secara langsung atau melalui para pejabat negara. Dalam hal yang kedua ini, kedudukan mereka lebih lemah dan lebih berbahaya, kerana mereka menyandarkan diri sepenuhnya pada kehendak penduduk setempat yang telah diangkat menjabat sebagai penguasa. Mereka ini khususnya bila negara dalam keadaan sulit, dapat mudah menggulingkan raja, baik dengan aksi langsung, maupun dengan sikap yang tidak taat terhadap raja. Dan kalau keadaan bahaya datang, raja tak dapat menggunakan kekuasaan mutlaknya, kerana rakyat yang sudah terbiasa menerima perintah dari pejabat lokal,
tidak akan mahu menerima perintah dari raja dalam situasi krisis. Juga dalam keadaan yang penuh keguncangan, sulit bagi raja untuk menemukan orang-orang terpercaya. Dengan demikian, raja tidak dapat mengandalkan apa yang telah dialaminya dalam masa damai, sewaktu rakyat membutuhkan pimpinannya. Dalam masa damai, setiap orang taat dengan senang hati dan setiap orang mudah membuat janji-janji dan setiap orang siap mati untuknya, jika maut masih belum nampak. Tetapi bila mereka menghadapi keadaan bahaya, jika negara membutuhkan rakyatnya, maka raja tidak akan banyak menemukan orang-orang pilihannya. Dan ujian kesetiaan ini menjadi lebih berbahaya kerana hanya dapat dilakukan satu kali saja. Karenanya seorang raja yang bijaksana harus menemukan cara-cara bagaimana rakyatnya dalam keadaan apapun, selalu menggantungkan diri padanya dan pada kekuasaannya. Dengan demikian barulah mereka akan selalu setia kepada rajanya. 10. Bagaimana mengukur kekuatan negara? Dalam membahas sifat kerajaan-kerajaan ini, perlu dipertimbangkan satu hal lain, iaitu apakah raja mempunyai kedudukan sedemikian rupa, sehingga dalam keadaan bahaya, ia dapat berdiri sendiri atau apakah ia harus selalu meminta bantuan dan perlindungan orang lain. Untuk menjelaskan hal ini lebih jauh, saya mengutarakan bahawa, menurut pendapat saya, raja yang dapat berdiri sendiri adalah mereka yang mempunyai pasukan yang cukup besar atau mempunyai wang untuk menghimpun suatu angkatan perang yang mampu menghadapi setiap serbuan. Demikian pula raja-raja yang harus meminta bantuan orang lain adalah mereka yang tidak dapat menguasai medan pertempuran melawan musuh dan harus mencari perlindungan di dalam benteng dan bertahan di sana. Saya sudah membahas yang pertama dan akan menyinggungnya kemudian kalau hal tersebut muncul kembali dalam pembicaraan. Mengenai hal yang kedua, tidak ada yang dapat saya utarakan kecuali memberi nasihat kepada para raja untuk memperkuat dan memperkokoh kota-kota mereka dan tidak usah khawatir akan negara-negara yang ada di sekelilingnya. Kalau kota sudah diperkokoh dengan baik, pemerintahan diatur menurut cara yang sudah saya kemukakan, dan saya akan membahas soal ini lebih banyak lagi, maka musuh akan sangat berhati-hati untuk menyerangnya. Karena orang akan segan berbuat sesuatu kalau ia menghadapi banyak kesulitan dan kiranya tidak akan pernah mudah menyerang suatu kota yang sudah kokoh dipertahankan dan rajanya dicintai oleh rakyat. Kota-kota di Jerman menikmati kebebasan penuh. Wilayah kekuasaannya terbatas dan taat pada kaisar kalau mereka mahu. Kota-kota tersebut tidak takut terhadap kaisar atau kekuatan-kekuatan negara tetangga, kerana mereka telah diperkuat sedemikian rupa, sehingga setiap orang tahu akan merupakan suatu perjuangan lama dan sulit untuk menaklukkannya. Kota-kota tersebut diperkuat dengan parit dan tembok kota, diperlengkapi dengan senjata-senjata artileri, persediaan umum minuman dan makanan, bahan bakar yang cukup untuk digunakan selama 1 tahun yang disimpan di gudang umum. Lebih dari itu, untuk menjaga agar kelas rendah masyarakat merasa puas dengan tanpa menimbulkan kerugian bagi kesejahteraan umum, setiap kota di Jerman selalu mempunyai persediaan untuk waktu 1 tahun, mempunyai sarana cukup untuk memberi rakyat pekerjaan selama 1 tahun dalam usaha kegiatan yang merupakan tulang punggung kekuatan kota tersebut,
dan di industri-industri tempat rakyat kecil mendapatkan pekerjaan. Latihan militer masih sangat dihargai dan banyak peraturan diberlakukan untuk memelihara latihan-latihan militer tersebut. Karena itu, seorang raja yang memiliki suatu kota yang kuat dan tidak dibenci rakyatnya, tidak dapat diserang. Dan seandainya ia mendapat serbuan, penyerbunya kiranya bisa terpaksa harus mundur dengan menderita malu. Sistem pertahanannya begitu bervariasi, membuat hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk melakukan pengepungan selama setahun, kalau pasukan tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin ada yang tidak sependapat jika rakyat mempunyai harta di luar tembok kota dan menyaksikan hartanya dibakar. Mereka tidak akan dapat menahan diri dan berlangsungnya pengepungan yang lama dan kepentingannya sendiri akan membuatnya nekat dan lupa akan kewajibannya kepada raja. Jawaban saya atas keberatan ini ialah bahawa seorang raja yang kuat dan berani akan selalu dapat mengatasi kesulitan-kesulitan semacam itu, dengan memberi semangat kepada rakyat dan memberikan harapan bahawa kesulitan-kesulitan yang mereka derita tidak akan lama berlangsung, membangkitkan rasa takut terhadap kekejaman musuh dan mengambil tindakan-tindakan yang efektif terhadap mereka yang terlalu lancang berani angkat suara. Lagi pula pasti musuh akan membumi hangus daerah pedesaan kalau dia datang menyerbu, dan ia akan melakukan hal ini sewaktu rakyat raja tersebut masih berkobar dengan semangat besar mempertahankan negara. Karenanya raja tidak perlu lagi merasa khawatir, kerana pada waktu rakyat menjadi tenang kembali, kerugian-kerugian telah mereka alami dan kehancuran sudah terjadi dan tidak tertolong lagi. Rakyat akan lebih lagi bersedia untuk bersatu dengan raja mereka, kerana setelah rumah dan tanah mereka dibumi hanguskan dan dijarah raya musuh dalam usaha mempertahankan kotanya, mereka menganggap bahawa ada suatu ikatan kuat antara mereka untuk saling membantu. Sudah menjadi kodrat manusia terikat baik oleh keuntungan yang mereka berikan, mahupun oleh keuntungan yang mereka terima. Dengan memperhatikan hal ini semuanya, kiranya tidaklah sulit bagi raja yang bijaksana untuk mengobarkan semangat rakyat, baik pada awal mahupun selama kota dikepung musuh, jika ia mempunyai persediaan dan sarana yang memadai untuk mempertahankan diri. 11. Negara gereja. Kini kita tinggal membahas negara-negara gerejani. Kesulitan yang dihadapi muncul sebelum penguasa negara tersebut ditetapkan, dalam arti bahawa negara semacam itu didirikan dengan keuletan atau keberuntungan, tetapi dikelola tanpa menggunakan kedua hal tersebut. Negara-negara tersebut dikelola oleh lembaga-lembaga religius yang sedemikian kuat dan berwibawa, sehingga mereka tetap mempertahankan penguasa memegang kekuasaan tanpa mempedulikan sikap dan cara hidup raja tersebut. Hanya pangeran-pangeran gerejani sajalah memiliki negara, tetapi tidak perlu mempertahankannya dari serangan musuh, mempunyai rakyat tanpa memerintahnya. Dan wilayah kekuasaan mereka, walaupun tidak dipertahankannya, tidak akan direbut dari tangan mereka. Dan rakyat walaupun tidak diperintah oleh mereka, tidak menolaknya, bahkan tidak terpikirkan oleh rakyat untuk menggulingkan penguasa dan memilih penguasa lain. Hanya negara-negara inilah, karenanya yang aman dan bahagia. Tetapi karena negara-negara tersebut dikelola oleh kekuatan-kekuatan yang lebih luhur yang tak terjangkau oleh akal budi manusia,
saya tidak akan mempermasalahkannya. Negara-negara tersebut termasyhur dan dipimpin oleh Allah dan karena itu, hanya orang-orang congkak dan gegabah berani membahas negara-negara tersebut. Namun kalau ada orang yang bertanya kepada saya bagaimana gereja memperoleh kekuasaan duniawi yang sedemikian besarnya, karena pada masa sebelum pemerintahan Alexander ke-6, raja-raja Italia, bukan hanya mereka yang menamakan dirinya raja-raja saja, tetapi setiap pangeran dan bangsawan, bagaimanapun rendahnya mereka itu tidak begitu hormat terhadap kekuasaan duniawi. Sedangkan kini Raja Perancis pun gemetar karenanya. Ia telah terusir dari Italia, dan Venesia pun telah dihancur leburkannya. Karenanya, walaupun semua ini sudah diketahui semua orang, saya rasa tidak berlebihan untuk mengingatnya kembali. Sebelum Charles, Raja Perancis, datang ke Italia, negara ini diperintah oleh Paus, bangsa Venesia, Raja Naples, Pangeran Milan dan Florence. Penguasa-penguasa tersebut tentu saja mempunyai dua kepentingan. Pertama, agar tidak ada pasukan asing menyerbu Italia. Dan yang kedua, agar tidak ada satu kekuasaan pun di antara mereka memperluas pengaruhnya.